Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara dalam bisa terdengar? Tes, tes. Gitu. Belum masuk ya suara saya. Halo, Assalamualaikum. Belum ya tampaknya. Baik, bentar. Saya coba tes suaranya dulu ini. Tes, tes. Halo. Oke, baru satu nggih. Baik, sebentar saya coba chat di grup. Mudah-mudahan bisa segera bergabung. Halo, Bapak Ibu. Oke, saya cek dulu. Jalan tampaknya. Oke, sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Bu Manikawati. Oke, Waalaikumsalam Pak Rohman. Nah, ini oke. maaf baru nyampe ini. Enggak apa-apa, Bu. Ini juga Bapak Ibu masih OTW ini. Bentar lagi insya Allah bergabung. Tadi sesuai Oke. kesepakatan jam 1 dan mengiyakan. Tampaknya belum bergabung, mungkin sedang selesai sholat tampaknya, Bu. Sehat-sehat Ya, nggih, Bu Manikawati? insya Allah Pak Rohman Alhamdulillah. Berarti Kalau nanti malam dari nggih? Iya, nanti malam kita ngobrol-ngobrol. Siap, siap nggih. Berarti kurang satu sekolah, Bu. Nanti kalau kemarin saya japri, yang SMA 1 itu di Selasa minggu depan, itu Hmm, kemungkinan. Oh ini Pak Wahyu sudah mau bergabung. Oke. Bu Manikawati ini berarti tetap bertugasnya di sekolah penggerak ya. Kemarin kan Bu Mita, Bu Yani, Pak Niko dan Bu Dian ya. Kayaknya berganti apa divisi atau bidang yang kerja ini yang gimana Pak? yang di angkatan 3. Oke. Kayaknya kan kayak Bu siapa? Terus Bu Dian itu kan pindah ke tugas lain nggak tahu Bu Manikawati. Oh, nah yang Banyumas itu ada dua sebenarnya Pak Oh, Rohman. Jadi oke. saya kemudian, jadi ketika inilah saling bergantian. Cuma memang karena load pekerjaan kemarin ini cukup padat gitu. Jadinya ya siapa yang longgar gitu. Oke. Baik, ini tampaknya Anda sudah Iya. bergabung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum, selamat ada Pak Kepala Sekolah Pak Caraka dari SMA N2 Purwokerto, kemudian ada Guru Komite Pak Wahyu Kristiadi, kemudian ada Pak Abdul Aziz Hidayat, dan di sini juga sudah bergabung dari KFSB
dari BPGP Jateng ada Bu Manikowati, ya. Tampaknya sudah tidak asing, ya. Kemarin sempat cerita ketemu di PMO level daerah, ya, dengan Bu Manikowati. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu, sehat selalu. Ini mohon maaf ya, saya off kamera karena saya lihat sinyal saya ini tidak full. Saya khawatir malah buka malah jadi kurang fit Ya, nanti. ya baru sare. Terima Nggih, kasih. nggih, alhamdulillah pada siang hari ini, nggih, meskipun cuacanya panas tapi kita tetap semangat, nggih. Nggak tahu kalau di apa namanya Purwokerto apakah juga sepanas di Solo? Sama, nggih, Pak. Dingin di sini, Pak. Oh, gitu. Nah, nanti pas kunjungan lapangan ini apa namanya? Mudah-mudahan pas cuacanya sedang tidak panas ini kalau di Purwokerto. Oke, baik. Untuk agenda hari ini, sesuai dengan jadwal, kita melaksanakan PMO, Bapak Ibu. Jadi PMO ini seperti biasa, seperti bulan Agustus kemarin, kita ngobrol lebih ke progres, ngobrol santai. Jadi temanya menggali sejauh mana pelaksanaan Bapak Ibu dan ada kendala apa yang sekiranya nanti dalam sebagai fasilitator maupun nanti dari BPGP bisa mengakomodir kesulitan-kesulitan di level sekolah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan PMO level daerah yang bergabung dengan sekolah-sekolah lain, dan juga nanti tidak lupa di bulan ini dalam sampaikan akan ada kegiatan refleksi lokakarya nih Bapak Ibu, yang nanti tanggalnya akan kita sepakati bersama karena durasinya 4 JP dan juga dari 3 sekolah. Oke, jadi SMA 1 Purwokerto, SMA 2 Purwokerto, SMA 1 Banjarnegara secara bersama-sama nanti. Kira-kira nanti kita bisa diskusikan melalui grup WA, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, kemudian juga ada rencana agenda nanti Bapak Ibu adalah kunjungan lapangan. Mudah-mudahan nanti dalam bisa melakukan kunjungan lapangan ke SMA di bulan Oktober ini, tidak harus menunggu sampai di bulan November. Nanti kita bisa diskusi kapan enaknya. Kalau kemarin menyampaikan kalau bisa tidak di bulan November karena ada agenda besar nih, sekolah akan keluar Jawa, tampaknya seperti itu. Ya, selamat datang ini Pak Torik, namanya Pak Imam ini. Oke, baik. Ini laptopnya anu punyanya masih Imam ya. Oke, saya kira tadi ada guru lain yang akan bergabung, ya. Sudah ada Pak Pandu. Selamat datang kembali Pak Pandu. Mas Ron sudah bergabung. Ya. Jadi kita mungkin langsung mawon, berhubung terkait dengan PMU ini kan memang ada topik-topik. Tetapi sebenarnya, kalaupun Bapak Ibu menyampaikan progres dari sekolah penggerak itu sendiri, nanti akan bisa masuk ke hampir seluruh topik. Selalu ada di bagian-bagian kan terkait dengan proyek atau terkait dengan program PMM, terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Oke, monggo. Mungkin dari Bu Nikowati mau memberikan tambahan lebih dahulu, Bu. Monggo. Baik, terima kasih Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga kita tetap selalu sehat dan semangat ya, meskipun dalam kondisi yang luar biasa panasnya ini. Mungkin hampir merata ya, dimanapun itu panas sekarang ini. Oh, Purwokerto dingin ya? Alhamdulillah ya, masih ini ya. Karena di lingkup sama dekat dengan ini ya, pegunungan kayaknya ya. Oke, insya Allah kita sehat selalu ya, sehingga kita masih bisa menjalankan tugas-tugas negara gitu ya, memajukan pendidikan di sekolah kita, terutama dalam kondisi yang baik.
gitu. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini gitu ya, kita melakukan PMO ini yang kali kedua setelah bulan Agustus kemarin ya kita melakukan. Jadi monggo bersama Pak Rohman ini siap memfasilitasi Bapak Ibu bagaimana progres perkembangan dari sekolah yang ini bapak-bapak semua ya. Iya, baru sadar saya ya. Oke. Yang Bapak ini laksanakan gitu ya. Jadi harapan saya setiap bulan ya kita berkumpul seperti ini ada progres gitu ya, ada perkembangan apa sih yang sudah terjadi, meskipun itu sedikit tidak apa-apa, yang penting sudah ada progresnya, jadi tidak stuck jalan di tempat saja. Mungkin itu Bapak Ibu, semoga siang ini ada informasi yang wow yang bisa saya peroleh gitu ya, dan saya bisa laporkan ke tim kerja di BPKP gitu, bahwasanya sekolah Bapak Ibu ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Oke, amin. Oke, itu saja Pak Rohman prolog dari saya. Maaf, ini kepala sekolah Bapak siapa ya? Pak Caraka, Bu. Pak Caraka. Pak Caraka Tundu Karsadi. Oke, Pak Caraka. Kemudian pengawasnya ada nggak? Pengawasnya sebenarnya Pak Sadar, tetapi kemarin diinformasikan pada saat PMO-nya dengan SMA 1 Banjar itu pengawasnya sedang di BBPMP ini, Bu, ada acara. Oh gitu, ya ya, oke oke. Baik, nggak apa-apa. Minta tolong Pak Caraka ya. Ini bisa memberikan informasi progres mengenai apa namanya perkembangan dari sekolah penggerak yang Bapak pimpin, dan kira-kira kita akan diskusi gitu nggih, apa namanya kendala-kendala yang mungkin sekolah hadapi dalam rangka pencapaian perkembangan di sekolah penggerak bersama fasil kita Pak Rohman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manikowati, langsung saja, monggo. Mungkin ada informasi apa ini Bapak Ibu dari Pak Caraka. Bapak-bapak nggih, ngapunten, ibunya tidak ada. Monggo, monggo. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya dapat masuk ini. Tadi saya coba pakai headset, kayaknya tidak maksimal. Ini masuk nggih, Pak Rohman nggih? Masuk dengan jelas sekali, Pak. Oh, jelas nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman Hadi, fasilitator Bu Manikowati nggih. Apa namanya? Selamat ketemu kembali. Ini kami juga apresiatif sekali ya bisa ketemu kembali di forum PMO di bulan Oktober ini. Mungkin saya akan mengawali, nanti anggota komite pembelajaran yang ikut di sini juga bisa melengkapi ya. Anggota komite pembelajaran kami itu sebenarnya Pak Torikul dan Pak Wahyu, tapi memang Pak Asis, Pak Pandu, dan juga beberapa yang lain. Sebenarnya kami sudah sering juga diskusi lah bersama untuk bagaimana pengembangan sekolah penggerak SMA Negeri 2 Purwokerto. Tapi ya langganannya memang kami kalau ketemu dengan Pak Rohman ya Pak Asis, Pak Pandu biasanya bangun. Jadi ya kita yang wajahnya tidak dipertanyakan lagi loh ini siapa. Sebab tadi ada muncul nama baru Pak Imam juga jadi pertanyaan ya. Tapi tidak apa-apa Pak, sebenarnya boleh nggak? Pak Torik itu duafa itu, jadi nggak punya laptop. Oke, Pak Rohman dan juga Bu Manikowati, alhamdulillah kita sudah memasuki masa-masa selanjutnya ya di periode penerapan sekolah penggerak begitu katakan.
sebagai lanjutan dari IKM. Jadi sekolah kami kan sudah memang menjadi sekolah IKM tahun lalu, kemudian sudah menaikkan siswa di kelas 11 tahun ini gitu ya, sehingga di tahun ini kita sudah memiliki kelas siswa kelas 10 maupun kelas 11. Jadi kami juga sudah punya pengalaman melakukan proses pemilihan mata pelajaran dengan berbagai dinamikanya dan penerapan prinsip-prinsip sekolah penggerak ini setidaknya sudah makin jelas, makin gamblang. Tapi harus kami akui, Pak Rohman, Bu Maneko, jadi kami sekarang ini memang sedang fokus pada isu besar tentang pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi ini kami coba sudah melakukan kegiatan supervisi dengan melibatkan komunitas belajar. Jadi di SMA Negeri 2 Purwokerto kami bentuk menjadi 5 komunitas belajar. Setiap komunitas belajarnya itu anggotanya sekitar 11-12 guru lah kurang lebih. Kemudian ditentukan ada 1 koordinator dan sekretaris. Yang ini dipilih sendiri oleh mereka dan mereka ini punya kewajiban untuk menyediakan waktu mendiskusikan berbagai hal tentang implementasi kurikulum Merdeka, dan kita tetapkan waktunya itu pada hari Jumat setiap pukul 13, dari pukul 13 sampai dengan pukul 15 kurang lebih. Tapi biasanya ya adzan asar gitu sudah disepakati untuk berhenti. Nah, kegiatan di di komunitas belajar ini memang sekarang ini masih kami fokuskan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan disinilah kami kemarin sudah melakukan kegiatan supervisi tadi yang saya singgung di depan, dan ternyata memang hasilnya harus diakui masih sangat minimalis ya, walaupun ikhtiar menuju kepada pembelajaran berdiferensiasi ini memang sudah dari awal kita rembukan di IHT sekolah penggerak dulu ya dengan teman-teman, itu tampaknya kayak gampang gitu tapi diimplementasinya memang sepertinya tidak mudah. Tapi ini menjadi pembicaraan yang hangat sekali di level komunitas belajar ya. Ternyata masing-masing itu mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Kami jadi ingat bahwa sekecil apapun progres yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, walaupun ini mungkin belum sesuai ya secara teoritis dibandingkan dengan apa-apa yang didapat, memang harus diberi apresiasi. Sehingga kami juga mencoba untuk mengimplementasikan kebiasaan budaya apresiasi ya, dibandingkan budaya mencela gitu ya. Jadi apapun, sekecil apapun, kami sudah melihat ada ikhtiar dari Bapak Ibu guru, terutama kami kemarin sasaran di kelas 10-nya ya, karena supaya agak nyambung dengan penerapan ini. Jadi kelas 11 kan relatif sudah punya pengalaman di tahun sebelumnya. Ini kami lihat memang sudah ada keinginan untuk menuju ke sana. Kemudian kalau ditelusur lebih jauh dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, salah satu yang kami temukan ini ternyata penilaian awal ya, asesmen awal yang ini bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan, salah satu pertimbangan ya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata masih sangat bervariasi juga. Jadi
di PMO sebelumnya kami sudah pernah sampaikan bahwa kami berbagi, kami tidak menggunakan jasa pihak ketiga untuk melaksanakan penilaian awal. Di samping karena tidak adanya dana, juga kami melihat pengalaman lain yang menggunakan ini ternyata butuh butuh ilmu tersendiri untuk memahami apa-apa yang tertuang, karena yang tertuang itu juga sangat kompleks ya, sangat luas. Mungkin seiring juga dengan biayanya juga tidak murah ya, sehingga mereka juga berusaha menampilkan berbagai sisi dari penilaian awal siswa, sehingga akhirnya kayaknya itu malah tidak tepat. Kami hanya berpikir sebenarnya setiap guru pasti punya kepentingan untuk mencari sisi-sisi yang berbeda pada anak-anaknya. Dengan pertimbangan ini, maka guru-guru kemudian mencoba sedapatnya ya untuk melakukan proses pembimbingan penilaian awal itu. Tentu saja waktu kami di IHT Sekolah Penggerak sudah memberikan bekal kepada Bapak Ibu guru tentang seperti apa untuk melakukan penilaian awal. Apakah itu di gaya belajar, apakah di kemampuan mendasar dan lain-lain. Sehingga umumnya Bapak Ibu guru memang sudah memiliki. Kemudian di PMO yang lalu sudah kami sampaikan, setiap guru yang sudah melakukan itu umumnya juga berbagi kepada guru yang lain, sehingga ada setiap guru sudah memiliki, tapi ada produk sendiri, ada juga yang mengambil dari produk yang lain. Nah, di PMO kali ini yang kami perlu sampaikan adalah proses supervisi yang sudah kami lakukan dengan melibatkan komite pembelajaran, dengan melibatkan komunitas belajar, Kombel, dan di sana kami temukan tadi bahwa memang hasilnya masih belum terlalu mengembirakan. Tapi ini tetap menjadi bagian yang kami apresiasi. Kemudian yang berikutnya yang juga perlu kami sampaikan adalah aktivitas-aktivitas belajar bersama di komunitas belajar ini yang kami tetapkan pada setiap hari Jumat antara pukul 13 sampai pukul 15. Ini berjalannya itu sudah mulai kita atur ya. Jadi pertama, setiap guru lah, katakan seluruh guru ya, kita masukkan di dalam, katakan kami anggap komunitas belajar besar SMA Negeri 2 Purwokerto untuk menerima arahan di samping materi yang sifatnya massal ya, umum diikuti oleh semua. Dan intinya kemudian akan disediakan waktu yang lebih banyak untuk kegiatan pertemuan di level Kombel, dan tempatnya kami bagi di ruang-ruang kelas ya. Kebetulan kalau hari Jumat jam itu memang anak-anak kita sudah pulang ya. Paling kalau ada beberapa yang ekstrakurikuler di tempat yang lain. Kemudian yang ketiga yang perlu kami sampaikan di sini adalah perencanaan ke depan. Jadi kami mulai memahami ini, terutama sebenarnya oleh-oleh ya. Oleh-oleh yang kami dapat, kebetulan kemarin Angkatan 3 Region 1 termasuk di dalamnya SMA Negeri 2 Purwokerto mendapatkan kesempatan BIMTEK kalau nggak salah ya bahasanya ya, BIMTEK Kurikulum Merdeka bertempat di Denpasar ya, di Bali. Nah, di sana kami ketemu dengan banyak kepala sekolah lain, karena yang diundang kepala sekolah terutama di Indonesia Timur, karena kebetulan Jawa Tengah masuk ke region Indonesia Timur, dan kami mendapatkan best practice dari salah satu kepala sekolah di Cikalong, SMA Negeri 1 Cikalong, yang memperkenalkan project pada intrakurikuler. Jadi pembelajaran berbasis project maupun pembelajaran berbasis masalah ya, problem based learning maupun project based learning yang diterapkan di SMA Negeri 1 Cikalong, Jawa Barat. Kelihatannya ini juga dipilih oleh direktorat, tentu ini kami berkeyakinan bahwa ini adalah sebuah best practice ya. Dan ini bukan sih harus ditiru, tapi
kami sangat tertarik untuk kemudian menggali lebih lanjut, yaitu bagaimana memperdalam pemahaman teman-teman tentang problem based learning dan project based learning. Oleh karena itu ini kebetulan nih kami akhirnya ini ibaratnya mencoba jalan cepat ya. Jalan cepat, kami kebetulan punya anggaran IHT, lalu dihubungkan dengan, kalau nggak salah ada narasumber ya, yaitu Profesor siapa ya Pak, dari UNS atau dari mana ya, yang akhirnya sudah kita coba hubungi, yang kami anggap memahami lebih jauh tentang project based learning maupun problem based learning. Ini rencananya kami akan mengadakan IHT besok hari Sabtu karena waktunya memang tidak bisa hari-hari dinas ya, sehingga konsentrasinya maksimal, maka kami pilih hari Sabtu besok. Ini hal ketiga yang kami sampaikan. Nah, yang menarik memang ketika kami menerima informasi namanya Pak Hendi ya, nama kepala sekolahnya Pak Hendi dari SMA Negeri 1 Cikalong, Jawa Barat ini, ternyata kami dapat informasi kalau pembelajaran kokurikuler itu sudah jelas, itu project, tapi projectnya P5. Tapi bagaimana intrakurikuler ini kemudian diprojekkan atau minimal basisnya itu problem. Nah, ternyata ada proses kerjasama ya, kolaborasi antar satu mapel dengan mapel lain yang kemudian bersama-sama menentukan problem yang dipilih ataupun bahkan project. Jadi pilihannya minimal ada problem atau masalah, minimal maksimalnya bisa berupa project. Dan kemudian ini boleh dikatakan menjadi intrakurikulernya warnanya itu. Lalu keistimewaannya di situ kolaborasi itu akan dirasakan ya. Terutama dalam ini kolaborasi guru ya satu dengan yang lain. Kemudian efisiensi waktu ya diharapkan, dan juga proses katakan critical learning atau apa ya, itu betul-betul tercapai. Maaf, critical thinking ya, itu betul-betul tercapai karena di sana tersedia waktu lebih banyak ya untuk menggali itu. Sampai-sampai ini teman-teman nih rupanya kalau memang mau mempelajari itu ya jangan hanya bersama profesor di sekolah dalam bentuk IHT, tapi kenapa sih nggak kunjungan ke Cikalong? Wah, ini menjadi kegiatan lain yang menarik sekali nih. Ini kebetulan passionnya ini pas ini dengan kami ini. Kalau kegiatan tuh mbok ya jangan teoritis ya, tapi mata kita juga melihat kenyataannya. Saya kira itu 3 hal, Pak Rohman dan juga Bu Manekowati, hal-hal yang kami anggap sebagai sesuatu yang kemudian ya adalah satu langkah tambahan, langkah kecil ya yang kemudian kami lakukan di bulan ini. Tentu ini bukan berarti sudah berakhir atau sudah selesai ya, tapi ini masih satu proses panjang yang harus kami lalui. Terima kasih. Sementara kami akhiri. Terima kasih Pak Saraka. Wah, ini luar biasa ini sharingnya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek dan juga berbasis masalah. Mungkin nanti sebelum Bapak Ibu yang bergabung akan memberikan penguatan atau penambahan detail, mungkin ada beberapa yang ingin dalam konfirmasi terkait dengan kombel, artinya sudah dilaksanakan setiap Jumat. Itu berarti 1 minggu sekali Pak, atau dalam 1 bulan atau 1 minggu sekali? Oke, berarti sudah berjalan secara 1 minggu sekali. 1 minggu, wah, oke, luar biasa. Berarti hampir setiap minggu ada aktivitas kombel. Satu sekolah dibagi 4 Pak? 5, ada Pak. 4. Oh, 5, 5. Berarti 5 itu berdasarkan 5. Apa Pak? Mungkin apakah jumlahnya atau sehingga dibagi 5 atau mungkin ada pertimbangan tertentu Pak? Ya, secara umum sebenarnya jumlah ya secara umum, karena guru kami memang baik. Jumlahnya ya kisaran 60 ya secara umum. Ya, jadi 60 kami lihat ya 60-an gurunya itu. 60 berapa ya tepatnya ya?
3 atau 6 berapa lah, kemudian berapa? 60 pas ya, 60 pas bagi 5 itu. Lalu kemudian ya secara umum itu ya sebagaimana yang biasa berkumpul ya, misalnya MIPA itu jadi 1 ya, hampir ya. Tapi kalau MIPA saja itu jumlahnya baru sekian, maka ditambahi, kalau nggak salah MIPA ditambahi penjas, kayak apa ya? PKWU, MIPA-nya tambah PKWU. Lalu jumlahnya jadi imbang. Kurang lebih begitu. Jadi tidak ada pertimbangan yang sangat istimewa. Ya, intinya hanya kami juga melihat bahwa efektif, makin aneh, hanya efektif saja. Aneh-aneh pun perpaduannya nggak masalah sebenarnya kan. Seperti IPS kalau nggak salah kaminya dengan apa ya Pak? Saya lupa. IPS itu dengan PKN ya, apa ya? Jadi itu agak logis. Tapi TIK itu gabungnya dengan matematika dan penjas kalau nggak salah ya. Kemarin itu. Oke, matur nuwun. Gitu penjelasannya. Siap. Oke, matur nuwun. Oke, sebenarnya tidak harus istilahnya apa ya, satu mapel yang sama, karena kalau yang mapelnya sama kan nanti jatuhnya ke MGMP. Nah, tetapi di sini memang apa namanya istilahnya dengan adanya pembagian karena ingin efektif ya, karena kalau terlalu dipaksakan harus 60 itu kan juga bukan jumlah yang sedikit ya, nanti kurang efektif juga ya. Monggo nggak apa-apa. Berarti kalau 5 ya 60 dibagi 5 itu kurang lebih satu kelompok itu ada sekitar 10 sampai 15 gitu. Satu kombelnya oke. Nah, kemudian juga terkait dengan apakah diskusinya pada saat kombel itu berpusat pada pembelajaran atau mungkin hal-hal lain juga dibicarakan Pak dalam kombelnya. Masih termute Pak, betul Pak. Oke, jadi sebenarnya yang kami ceritakan jadwal kombel kami itu dihitung dari mulai pukul 13 sampai 15. Ini perkembangan ya, yang sebelumnya agenda meeting kombel itu antara pukul 13 sampai 14. Jadi waktu itu kami berpikir memanfaatkan waktu ini ya, waktu istilahnya jam presensi itu kan sampai pukul 14, sedangkan siswa kami itu memang mengakhiri pembelajaran sebelum Jumatan. Seperti itu. Tapi ternyata setelah kami mencoba berkumpul, waktu itu terlalu sedikit gitu ya. Jadi kemudian kita ubah polanya ditambah sampai dengan asar, dan alhamdulillah sepakat teman-teman. Nah, kemudian pembahasan awalnya itu kami memang lebih ke arah mengejar ketercapaian PMM. Ketercapaian PMM ya. Jadi berusaha nambah hijau-hijaunya topik ya di sana. Tapi kemudian makin ke sini ya, terutama setelah kami melihat fakta kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi apa namanya seperti itu ya. Ini kelihatannya apa-apa yang terjadi di kelas ini menjadi bahasan yang sangat menarik ya untuk dilihat lebih khusus, sehingga di mulai awal Oktober ini kita lebih fokus di sana. Dan ternyata begitu sudah mendiskusikan masalah siswa, sudah nggak ada lagi cerita sisa waktu ya, karena di sini menjadi asik sekali, menjadi sangat menarik, iya kan, mengalir. Lah ini yang akhirnya kalau gitu memang kurang ini kelihatannya di sana. Ini tampaknya beberapa kombel secara tidak selalu sih ya, tapi melakukannya itu kadang-kadang juga tidak nanti habis asar kok ya terus aja lah kan gitu misalnya. Ya kadang-kadang semacam itu. Atau menyepakati dengan moda daring ya, kemudian ketemu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang jelas yang kami syukuri ya, walaupun tadi ya secara pencapaian pembelajaran diferensiasi itu belum maksimal, geliatnya sudah makin terasa. Umumnya memang mereka bingung hubungannya dengan sintak lah atau dengan apa namanya prosedur dan sebagainya ya. Tapi yang pelan-pelan kami sampaikan tidak usah takut untuk memulai ya kan, berani saja melakukan, karena pada intinya
Kalau kemudian siswa kita dilayani, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Mengatakan Pak Rohman. Siap. Sudah sesuai dengan panduan kok Pak. Tidak perlu khawatir. Karena ini mungkin nanti dalam bagikan juga kembali. Dulu pernah dibagikan pada saat kita BIMTEK, tapi siapa tahu dokumennya kan tertumpuk saking banyaknya yang terkait dengan pengoptimalan Kombel ini. Jadi ide besar Kombel dalam sekolah itu satu, berfokus pada pembelajaran yang mana tadi sudah disampaikan, kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif juga sudah dilakukan, karena tadi panjenengan menceritakan mulai dari kolaborasi yang katakanlah guru lintas mapel, kemudian juga tanggung jawab kolektif ternyata dengan didesain mengalir itu juga Bapak Ibu ada yang tadi disampaikan ini mengagendakan sendiri ketemu di luar dari jadwal, dan yang tiga berorientasi pada hasil. Hasilnya ini adalah di pembelajarannya. Memang ini adalah tiga ide besar yang dalam Kombel yang dipakai. Di luar itu boleh saja Pak, artinya misalkan sekolah mengagendakan tujuan besarnya di luar dari tiga ini, itu tidak masalah Pak. Ini nanti dalam bagikan di grup WA, siapa tahu nanti akan menjadi bahan bacaan juga. Tapi ini sekali lagi, ini adalah konseptual besarnya. Terkait implementasi tentu saja tidak harus sama persis dengan yang secara teoritisnya di sini. Oke, nah di sini ide besarnya ini tadi Pak Cakra sempat menyampaikan bahwa salah satu upayanya adalah dengan menggali informasi dari Cikalong ya Pak, SMA Negeri 1 Cikalong ya. Meskipun itu di luar dari jadwal Kombel, tetapi menurut saya itu masih masuk bagian dari upaya dari Bapak Ibu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terutama ini kan pembelajaran diferensiasi ya, yang ide besarnya. Nah, kalau misalkan tadi kan di Kombel itu kita tidak menemukan hal yang menjadi solusi dari permasalahan, misalkan tadi disampaikan pembelajaran diferensiasinya masih dirasa kurang optimal, kemudian pada saat momen-momen Bapak Kepala Sekolah pertemuan di Bali tadi, kemudian disampaikan, kemudian bahkan mengundang narasumber dari pakar PBL atau PJBL, yaitu adalah bagian dari fokus pada pembelajaran. Nah, monggo kalau memang mau diagendakan, halo, kami Pak Caraka terlempar dari room ini, sinyal ya mungkin. Halo. Halo, mungkin sinyalnya Pak. Oke, kita tunggu sebentar mungkin. Oke, tapi perasaan sih dengar. Soalnya mic-nya di dekat saya sih ini. Oh siap. Oke. Oh ini sudah masuk itu. Jadi kalau misalkan sekolah mau mengadopsi apa yang dilakukan oleh SMA N1 Cikalong dengan pembelajaran itu mau diarahkan pada berbasis masalah atau problem based learning maupun PJBL, itu juga sangat bagus Pak. Sepengalaman dalam juga pada saat mengajar PPG yang sekarang, baik itu yang Prajab maupun Daljab, itu memang penekanan pembelajaran disarankan pada PBL dan PJBL. Jadi kalaupun itu diterapkan di sekolah, saya rasa itu sesuai dengan arah bahwa pembelajaran kita harus orientasinya peserta didik. Nah, monggo kalau mungkin pendekatannya adalah Bapak Ibu perwakilan mungkin mau, atau semuanya ya nggak apa-apa, mau ke Cikalong, mau melihat prosesnya, atau mungkin perwakilan dari Cikalong yang diundang ke sekolah, itu juga boleh. Mana yang sekiranya itu dirasa lebih efektif. Gimana Pak acara kan? Roman ikut ya. Oh, itu tanggal berapa Pak itu? Kenapa? Oh, ke Cikalong itu tanggal berapa Bapak? Sementara kami masih kontak-kontak dulu nih Pak, karena kami selesaikan waktu dengan piknik yang lain. Oke, kalau saya nggak harus ikut Pak. Artinya nanti kan saya dapat
apa namanya, sharing informasi ilmu dari panjenengan ketika sudah dari sana itu sudah insya Allah mewakili ya Pak. Nanti kalau harus saya ikut nanti malah membengkak nanti Pak, nanti malah apa bingung nanti. Oke. Jadi yang rencana diupayakan tadi saya berharap sih bisa Pak, nanti bisa terlaksana. Kalau Pak Caraka sendiri melihat urgensi PBL dengan PJBL ini kenapa Pak? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ya, sebenarnya memang terus terang di SMA 2 Prokerto itu pembelajarannya belum ke sana ya Pak ya, belum ke sana. Tapi kami terinspirasi dengan proyek P5 ya. Sebenarnya kan apa yang terjadi pada proyek P5 dalam bayangan kami memberi inspirasi kita kepada kegiatan-kegiatan bersifat intra. Betapa nyamannya ya seorang katakan pengampu P5 ya di dalam melaksanakan pekerjaannya, karena tidak lagi kemudian terlalu individual ya, karena kemudian ini menjadi kerja kolektif kan, bagaimana sebuah tema kemudian di breakdown ya sampai kepada dimensi, elemen subelemen ya, sampai kemudian belajar ada skenario yang jelas setiap pertemuan, lalu semuanya menjadi lebih mudah. Satu, lebih mudah. Yang kedua, ternyata masalah waktu menjadi lebih ringan karena bisa bisa terbantu oleh pihak lain. Misalnya kalau kita tidak bicara P5 ya, ketika kebetulan temanya yang sama gitu ya, atau proyeknya yang sama, atau problemnya sama, tentu teori-teori yang berkaitan dengan problem itu yang kebetulan merupakan konten dari materi kita itu bisa dititipkan ya, sesuai dengan kesepakatan. Ini kami melihat tentu ini menjadi menarik karena ini bukan persoalan lagi saya harus menyampaikan apa, tapi pada desain atau pada skenario hari pertama isinya apalah, kita ketiban apa, maka di situ kita yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi ini hubungannya bukan lagi kerja ini. Kemudian yang ketiga, lebih untungnya lagi ini karena sifatnya kolaboratif. Di sini dengan kolaborasi ini kekuatan itu bisa lebih menyatu ya. Kami harapannya semacam ini. Tapi ini tentu butuh kerja keras juga ya, karena memang tidak mudah juga menyatukan sesuatu yang mungkin sebenarnya sudah baik katakan ya, atau dianggap baik oleh masing-masing. Semuanya pasti akan mengatakan ada apa sih wong selama ini toh juga baik-baik saja kan gitu. Persoalannya kadang kebiasaan kita untuk enggan berubah kepada sesuatu. Padahal kan kita paham sekolah penggerak yang namanya dari kata penggerak, tergerak, bergerak itu kan memang maknanya itu ya menggerakkan gitu kan ya, kan slogannya kan bergerak, tergerak, dan menggerakkan ya. Nah ini otomatis semuanya itu dari kata dasar gerak yang semuanya itu bermakna ada perubahan hal yang lain namanya bersama itu. Jadi motivasi utamanya kami punya keyakinan memang dengan itu banyak hal positif yang bisa diambil, walaupun harus tetap diakui bahwa tentu saja di sini ada banyak hal yang juga harus dilalui ya, yang ini mungkin tidak mudah. Tapi kami berharap dengan mendatangkan ahlinya, kemudian dengan pendekatan menghadiri sekolah yang sudah melakukan gitu ya, mungkin akan lebih terbaca. Akan lebih terasa. Jadi kemarin narasumber Pak Hindi itu berhasil bahwa hasil akhirnya memang lebih luar biasa dibandingkan pembelajaran dengan model konvensional yang biasa dilakukan. Ini tentu menurut pastinya lebih kelihatan Pak. Siap. Oke, luar biasa Pak ini.
semoga nanti banyak hal yang bisa tergali, karena memang ketika nanti misalkan mau melihat best practice-nya yang di SMA Negeri 1 Cikalong, tidak harus sama persis kok Pak. Artinya sesuai dengan bagaimana nanti dipraktekannya di SMA 2 Purwokerto. Gitu. Karena memiliki keunikan sendiri. Gitu. Mungkin lebih banyak hanya melihat garis besar atau esensi dari pelaksanaan mereka itu di mana, dan kita ambil yang bisa bagusnya kalau kita pakai itu di mana. Ya, tidak apa-apa. Ya itu juga menjadi permasalahan yang sama gitu Pak, tampaknya kalau dengan dulu ketika dalam mendampingi di Angkatan 2 terkait dengan mungkin guru-guru yang sudah mempersepsikan ya kita itu baik-baik saja, itu kenapa harus ada yang diubah. Ya mungkin kalau yang memang sudah baik, beneran baik, ya nggak usah berubah, nggak apa-apa memang. Tapi mungkin ada beberapa yang gaya mengajarnya atau pembelajarannya tidak orientasinya ke peserta didik, itulah yang harapannya bisa lebih diferensiasi. Ya memang dari dulu pun sama Pak tampaknya, cuma bedanya yang sekarang dalam dampingi ini kan sekolah yang statusnya sekolah unggulan. Nah, ternyata hal semacam itu ya jadi tantangan besar juga nggih. Saya pikir kalau di sekolah yang menjadi unggulan favorit dari waktu itu memiliki strategi bahwa adaptasi itu harus fleksibel gitu ya. Kadang adaptasi yang demi kebaikan, artinya kalau itu demi kebaikan dan terbukti bagus, ya kita fleksibel mengadaptasi ke sana. Itu. Ternyata juga masih ada permasalahan ya tampaknya, beberapa yang merasa baik-baik saja, karena mungkin tidak pernah ada komplain ya dari siswa. Kan bisa saja nggak ada komplain itu karena tidak pernah di asesmen tadi, tidak pernah dievaluasi, atau mungkin gurunya galak ya, bisa jadi kan gitu ya, gurunya galak. Oke, baik. Monggo mungkin dari Pak Caraka atau dari Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang lain, monggo. Saya mungkin ya Pak Rohman. Siap Pak Wahyu, silakan monggo Pak. Saya tidak pakai gambar karena Sinyal. Internetnya agak naik turun, nanti kalau pakai gambar agak distorsi. Siap. Yang pertama tentang, saya balik justru apa yang disampaikan Pak Caraka tadi tentang project based learning. Ya. Kami di tataran tim manajemen juga sudah disampaikan ke teman-teman di forum guru bahwa project based learning ini memang sesuatu yang patut untuk dipelajari dan jika memungkinkan kemudian diterapkan di sekolah. Kalau ini bisa berhasil, elaborasi kolaborasi berhasil, sesungguhnya target besar kita yaitu literasi dan numerasi bisa dikuatkan, karena ketika siswa mendapatkan proyek, di situ semua kemampuan akan tereksploitasi. Dengan 1-2 proyek, sebetulnya esensi di mapel-mapel yang dipelajari sudah masuk di situ. Kemudian kami sekolah yang tua punya guru yang berkarakter macam-macam. Sesungguhnya ketika kita punya project based learning, di situ sesuatu yang biasanya tidak bisa tersentuh, maka secara langsung sebetulnya kami harus berelaborasi sehingga ada ada perubahan yang mungkin kita melihat sesuatu sulit dirubah, tapi ketika sistem mengharuskan guru-guru harus berkolaborasi, maka otomatis mereka akan berubah secara by proses. Hanya memang kami harus merancang, jangan sampai project based learning ini justru makin merepotkan siswa. Logikanya ketika pakai BBL, elaborasi kolaborasi terjadi, materi-materi esensial di setiap mapel kompetensinya bisa dicapai, kemudian elaborasi dan kolaborasi menguatkan kemampuan komprehensif mereka dalam
menerapkan mapel yang ada. Kami sih seperti itu, hanya memang betul Pak Rohman katakan bahwa apa yang ada di Cikalong mungkin tidak semuanya bisa diadopsi di SMA dengan karakteristik yang berbeda. Saya kira itu, karena jujur saja kami ingin bahwa kurikulum Merdeka ini justru tidak makin memasung siswa dengan tugas-tugas yang berat. Kalaupun ada tugas, adalah tugas yang sifatnya kolaboratif, menguatkan kemampuan matematis, menguatkan kemampuan komunikasi bahasa lisan, bahasa tulis, dan yang lain. Saya kira itu yang kenapa kami tertarik untuk belajar tentang project based learning. Kemudian tentang diferensiasi pembelajaran, saya kebetulan menjadi koordinator Kombel dan ditugasi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi. Kalau melihat rancangan teman-teman RPP atau katakanlah modul ajar, secara tersurat sudah muncul adanya rancangan diferensiasi pembelajaran. Tetapi memang penerapan di kelas, seperti tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan, ini yang perlu terus dibangun. Bagaimana seorang guru bisa memilih secara tepat sebetulnya diferensi yang mana yang pas untuk suatu materi. Apakah konten, apakah proses, apakah produk, kan gitu kan. Kami masih perlu belajar. Kemudian basic kemampuan siswa dan gaya belajar siswa juga harus kami kuatkan, Pak. Sehingga kami betul-betul memberikan sesuatu tawaran yang tepat. Seperti itu. Kemudian di kegiatan Kombel, kebetulan Kombel kami ada 5 yang berdekatan, Pak. Seperti saya mengordinasi IPA dan PKWU, prakarya dan kewirausahaan, yang guru PKWU itu adalah guru biologi, sehingga duduknya satu komplek dengan kami. Di sekolah kan ada penempatan tempat duduk yang berdekatan di kelompok IPA misalkan. Kombel sesungguhnya juga menjadi bahasan ketika kami tidak berdiskusi di Kombel. Artinya bahwa percakapan kami, koordinasi kami tidak hanya terbatas di Kombel. Kalau yang terjadwal memang betul dijadwal hari Jumat, tapi sesungguhnya di luar itu kami tetap melakukan pembicaraan. Yang sekarang sedang hangat kami percakapan yaitu, Pak, ini kalau rancangan saya diferensiasinya seperti gimana? Seperti Bapak Kepala Sekolah tadi katakan, tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau yang tidak mencoba, kan seperti itu kan. Tidak mencoba membuat perubahan. Itu kemudian di percakapan kami juga kami memang mendorong teman-teman untuk belajar di PMM makin giat lah, makin giat. Dengan apalagi Pak Tori gitu, Pak Tori orang yang suka memberikan stimulus gitu kan. Maunya kalau yang PMM-nya hijaunya paling banyak nanti dapat hadiah. Oh, teman-teman tambah semangat gitu kan. Nah, jadi kami di percakapan di luar Kombel kami juga membahas tentang PMM yang ada teman-teman yang bergojekan aksi nyatanya belum tambah, topiknya sudah tambah lagi gitu kan. Sekarang ada tambahan itu yang terakhir yang muncul diletakkan di paling atas sendiri itu. Saya kira itu yang kami lakukan. Memang ya butuh terus ada pendampingan bagi teman-teman sehingga yang diharapkan di kurikulum Merdeka itu yaitu adanya diferensiasi pembelajaran dengan siswa menjadi pelaku, menjadi sesuatu yang pihak yang difasilitasi makin nyata, makin dikuatkan di kegiatan. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun nggih Pak Wahyu. Baik. Terima kasih. Mungkin saya izin memberikan tanggapan sedikit nggih terkait PJBL tadi nggih. Terutama kalau PJBL ini kan bukan hanya orientasinya itu produk tapi proses nggih.
ada sintak-sintak yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham betul terkait dengan PJBL itu. Nanti kalau misalkan membutuhkan buku PDF, saya coba carikan karena di salah satu materi PPG itu ada yang PBL maupun PJBL dan Discovery Learning itu salah satu yang direkomendasikan. Itu yang untuk ranah PPG dari Kemdikbud. Saya yakin kalaupun ini dicoba di sekolah, itu akan melengkapi dari apa yang referensi yang sudah Bapak Ibu pakai untuk sintak misalkan PJBL. Nah, mungkin yang belum ada itu adalah terkait dengan bagaimana implementasi PJBL dalam sekolah dengan kurikulum merdeka. Gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa kalau bisa jangan sampai malah dengan adanya implementasi PJBL itu akan memberatkan bagi siswa. Gitu. Saya setuju sekali Pak Wahyu, apalagi karena nanti belajar dari kurikulum merdeka itu kan tujuannya memerdekakan, gitu, kan malah membelenggu, gitu. Nah, mungkin arahnya adalah bisa didesain yang memberi pengalaman belajar, gitu. Jadi bukan hanya pada produk atau karena namanya project, gitu, bukan product based learning. Project based kan berarti itu dalam suatu proyek ada unsur kolaborasi antar siswa, kemudian ada saling mungkin apa namanya ya, kalau namanya project itu berarti gotong royong ada, kemudian unsur bernalar kritisnya ada. Artinya pembelajaran didesain untuk bisa memunculkan nilai-nilai itu. Nah, itu harapannya project based learning dalam kurikulum merdeka itu arahnya ke sana. Kalau yang paradigma lama biasanya project based itu selalu disertai produk. Padahal produk ini tidak harus. Intinya adalah pada projectnya. Kan ada jenis-jenis produk yang dia itu tidak tidak menggunakan produk sebagai sebagai end of proses. Misalkan project terkait dengan saya contohnya kalau yang project based tapi yang tidak berbasis produk itu misalkan project menggali informasi atau apa gitu itu kan nanti mereka akan saling bekerja sama, terus kemudian juga mereka akan mencari cara bagaimana mendapatkan informasi, kemudian ada unsur kolaborasi di situ, yang mana nanti hasilnya tidak harus berupa dalam bentuk produk yang bisa dipegang gitu ya istilahnya seperti itu. Tapi esensinya di situ Pak, tetap pembelajaran yang bermakna, yang memberikan pengalaman belajar, ada unsur gotong royong, ada berpikir kritisnya. Tapi boleh di sini kalau karena ini pembelajaran penilaian itu tidak hanya dari proses, boleh di hasil produk akhirnya boleh. Kan ini sedikit berbeda dengan P5. Kalau P5 kan kita memang penekanan tidak pada produknya, tetapi pada elemennya atau pada nilai-nilainya. Kalau pembelajaran mungkin boleh lah istilahnya selain pada proses juga di produknya. Meskipun produk tidak harus berupa barang yang berwujud, gitu. Ya kayak proyek yang mungkin contohnya di SMA berapa saya kemarin lupa, itu ada materi terkait dengan penggabungan mapel yang terkait dengan kuliner itu apa Pak? Saya ngapunten lupa ada di SMA itu? Kewirausahaan digabungkan dengan ini MIPA kalau nggak salah itu. Pokoknya dia itu meneliti kesejarahan kekulineran yang ada di kotanya seperti itu. Jadi dia menggabungkan bagaimana caranya dia mendapat informasi, ada yang dia wawancara kepada kayak sesepuh gitu, kemudian juga nanti karena ini pembelajaran, nanti mereka bisa membuat sebuah kayak makalah atau buku yang kalau digabungkan kemudian itu bisa di ISBN-kan. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak di SMA 2 jika istilahnya prosesnya ini menghasilkan sebuah buku, ada baiknya nanti di ISBN-kan. Nanti bisa kami bantu atau menghakikan karena biasanya dalam juga mendaftarkan ke hak kekayaan intelektual terkait dengan media ataupun buku yang hasil penelitian sih kalau itu Pak. Kalau di sini sekolah kan sebenarnya bisa dengan mendaftarkan haki atas nama sekolah juga bisa. Bayarnya insya Allah nggak mahal itu. Kami kemarin maksimal 500.000 kalau nggak salah ke Kemenkumham.
Jadi nanti akan tercatat di sana mendapatkan pencatatan kekayaan intelektual. Coba saya cek di sini ada kok. Banyak dari Bapak Ibu dosen itu yang dari buku atau dari modul yang sifatnya itu sudah final, kemudian dibuat dalam bentuk ISBN dengan haki. Itu hanya sebagai luaran sampingan saja, tetap pada proses. Oke, saya intinya mendukung sekali Pak. Kalau tadi upaya dari Pak Wahyu, terutama pemikirannya bahwa dengan project base mudah-mudahan tidak malah semakin anak-anak itu merasa semakin terbebani, tetapi ada pembelajaran bermakna yang dia dapatkan gitu. Oke, monggo mungkin dari Bapak-bapak mau menambahkan informasi. Ini memang bagus Pak. Pembelajaran diferensiasi masih menjadi PR bagi hampir seluruh sekolah. Monggo. Sorry. Boleh. Suara saya agak memantul-mantul ya Pak. Tapi terdengar sih. Saya sih enggak apa-apa. Tapi ada dengungnya. Pak Wahyu tampaknya juga merasakan ya, ada dengung-dengungnya. Kayak ada gamelan. Pak Wahyu di itu Pak. Sudah cukup. Oh, sampun. Pak. Sudah Okay. Sudah jernih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin agak jauh ini harusnya. Terima kasih kalau saya menyampaikan yang pertama untuk pembelajaran berdiferensiasi kita selalu mengarahkan kepada Bapak Ibu guru untuk selalu ya berubah. Kalau ditanya apa berdiferensiasi, silahkan pokoknya dikerjakan saja. Nanti kita berdiskusi bareng-bareng. Itu semacam itu Bapak. Kemudian untuk berikutnya itu tentang P5, kemarin kita juga sudah menyelenggarakan P5 Pak. Jadi P5-nya sebelum rame tentang perundungan dan kekerasan, alhamdulillah kebetulan sebelumnya kami itu temanya bangunlah jiwa dan raganya. Jadi sebelum rame kita sudah membahas tentang perundungan, terus kemudian kekerasan seksual dan seterusnya. Dan berdiskusi, anak-anak juga ya sangat antusias. Mereka istilahnya komitmen. Iya, melakukan komitmen bahwasanya kita bebas perundungan, kita bebas kekerasan seksual dan lain-lain. Itu semacam itu. Setelah selesai baru kemudian ngebum, wah itu perundungan itu ramai sekali gara-gara kasus di Cilacap dan lain-lain. Alhamdulillah sebelumnya pas kebetulan sekali nggak tahu kenapa SMA 2 menyelenggarakan itu. Jadi ya alhamdulillah insya Allah kalau di SMA Negeri 2 Purwokerto untuk perundungan yang terlalu keras mungkin agak susah. Tapi kalau yang sedikit-sedikit ya mungkin bisa juga. Kayak apa Pak? Sedikit-sedikit itu Pak mungkin. Ya contohnya mungkin. Saling ecek-mengecek itu adalah saya lihat sih ya lah itu kan bentuk perundungan Pak. Ecek-mengecek kan tetap saja perundungan. Atau bersiul dan seterusnya itu kan juga pelecehan seksual kalau di itu. Kalau catcalling istilahnya. Iya, kalau itu agak susah dihilangkan Pak. Mungkin loh ya. Karena sifat manusia untuk ngecek kan sangat manusiawi sekali. Ingin terasa lebih tinggi dan seterusnya itu kan hal yang sangat wajar. Tapi kalau yang berlebihan sampai ke mungkin ke fisik, benar-benar fisik ya memang ya insya Allah tidaklah kalau di SMA Negeri 2 Purwokerto. Gitu. Kemudian kami punya masalah ini Pak. Jadi masalah di P5 itu ternyata kalau di kelas 11 terutama, gambaran saya waktu EKM dulu waktu hanya kelas 10, wah ini kalau P5-nya sudah semuanya, wah nyaman sekali ini, mesti akan ramai sekali. Ternyata begitu masuk di kelas 11, mapel-mapel pilihan itu tidak ada P5-nya. Jadi untuk mengatur jadwalnya memang agak berat ini. Jadi yang pilihan tidak P5, sementara yang lain pada P5. Kita menganut blok soalnya Pak, sistemnya Pak. Karena menganggap bahwasanya kalau menurut sekolah kita itu blok itu lebih bagus daripada
dalam pelajaran. Nah, itu yang agak memang kita memformulasikan sehingga ya yang namanya pelajaran pilihan di kelas 11 itu tetap berjalan, tapi kalau tidak pas pelajaran pilihan baru P5. Nah, itu memang agak kendalanya agak di situ, Pak. Jadi ya itu, tapi alhamdulillah ya bisa diatasi. Memang cuman kadang-kadang ada Bapak Ibu guru yang malah faktorik ini baru P5 terus kemudian ganti pelajaran. Terus ini P5 lagi, rasanya nggak nyaman, nggak enak dan seterusnya. Ya biasa. Itu karena memang ya 1-2 Bapak Ibu guru penguasaan kelasnya kan jadi kelihatan kalau gitu, berarti tidak bisa menguasai kelas. Tapi ya itulah kendalanya. Akan gambaran saya waktu itu, wah ini kalau sudah tiga-tiganya P5 semuanya mesti akan sangat luar biasa. Nggak taunya kelas 11, oh ini tidak boleh P5, ini yang boleh P5. Begitu kendala untuk yang P5 Pak Rohman. Jadi memang kami istilahnya beranggapan blok itu lebih nyaman karena memang urut-urutannya jadi lebih jelas, terdeteksi dengan jelas. Terus 1 minggu ini targetnya apa, 1 minggu berikutnya targetnya apa, lebih jelas. Sementara di kelas 11, mungkin besok di kelas 12 juga sama. Mesti ada pelajaran 5 pelajaran pilihan itu tidak boleh P5. Itu mungkin Pak Rohman, dari saya tambahannya. Mohon masukannya Pak Rohman. Terima kasih Pak Sorikul. Pemilihan jadwal memang sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi kalau mungkin di tahun pertama dulu sudah mengalami dengan jadwal yang dipakai kok ternyata ada hal-hal problem yang lebih banyak muncul, monggo. Memang jadwal di sini blok harian atau mingguan, Pak? Jadi dalam 1 hari mingguan Pak. Jadi okay. 1 semester kita, kalau semester yang ganjil itu 2 tema Pak. Jadi 2 tema, masing-masing tema sekitar 2 mingguan. Oke. Jadi nanti kalau semester genap baru 1 tema. Jadi diharapkan nanti pokoknya 3 di kelas 10 3, kelas 11 3, tinggal kelas 12-nya baru 1. Oke. Nah, sejauh ini respon Bapak Ibu guru bagaimana Pak dengan jadwal blok seperti kalau blok itu makanya Bapak Ibu guru lebih senang blok dibandingkan dengan yang gabungan, iya. Iya. Karena itu lebih fokus. Kemarin juga ada yang dari angkatan 2 itu berganti dari campuran ke blok karena memang dari segi kondusivitas kelas itu kadang agak menjadi tantangan mereka habis dari luar terus masuk kelas itu kadang hawa-hawanya udah males. Apalagi kalau siang itu. Wah, itu terus akhirnya ya kemarin memilih berubah ke yang blok. Ternyata dengan jadwal blok itu lebih meminimalisir, bukan berarti nggak ada kendala, tantangan. Jadi tetap ada tantangan tapi lebih mudah diatasi, istilahnya seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang mungkin masih jalan yang jadwal blok ini. Nah, kemudian tadi juga sempat disampaikan terkait dengan PMM, PMM ini akan terus bertambah memang materinya. Jadi kalau guyonan tadi itu ya benar adanya, memang guyonannya progresnya belum bertambah kok temanya sudah nambah gitu. Pak Wahyu sudah paling banyak Pak. Oh, berapa Pak? Aksi nyatanya cuma 23 apa 25 itu. Luar biasa. Sehari itu 3 Pak. Gara-gara setiap aksi nyata 25.000 saya pancing begitu. Ya nggak apa-apa. Jadi ya mungkin ini bapak-bapak ya. Jadi memang kalau dari nggak tahu ini memang sejak dari Kemdikbud atau dari mana yang progresnya PMM paling banyak itu kan mendapat hadiah gitu. Karena memang sudut pandangnya adalah sekolah yang progresnya PMM banyak. Karena PMM kan diploting untuk wadah belajarnya Bapak Ibu guru. Jadi kalau progresnya banyak berarti diasumsikan
belajarnya juga sudah banyak sekali gitu. Nah, meskipun ya pada prakteknya, tapi saya nggak tahu di SMA 2 apakah seperti itu tidak. Kalau di sekolah lain beberapa itu sambil cerita guyonan tuh ini kadang YouTube-nya digeser langsung durasi akhir gitu. Iya, Pak. Kalau Kadang tempat saya bukan sama. digeser, Pak, langsung disilang, Pak. Paling langsung silang. Jadi Gitu. tidak perlu digeser. Ternyata begitu ngisi pemahaman pun bisa tanpa melihat YouTube loh, Pak. Nggih, Karena oh, memang oke. iya, karena memang sudah saya alami, jadi ya mesti bisa. Jadi Oke. menurut saya tidak ada yang baru. Oke. Nah, jadi memang kalau sudut pandangnya seperti itu, istilahnya melihat progres PMM itu sebagai satu-satunya indikator bahwa guru belajar, berarti kan apa ya, mengesampingkan apa ya, sumber-sumber belajar lain kayak dari buku di luar PMM atau dari internet atau dari lainnya. Jadi memang ya kalau itu jadi indikator satu-satunya saya rasa ya kurang tepat. Bahkan saya sebagai fasilitator juga mengakui kalau itu yang dijadikan satu-satunya indikator ya kurang pas. Tapi kalau dikatakan progres belajarnya dilihat di PMM itu sudah jauh ya oke lah, tapi tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya tolok ukur. Karena tentu saja sumber belajar bisa saja dari buku, bisa saja dari ketika kombel ya. Kombel ketika Bapak Ibu interaksi itu kan juga saling belajar sebenarnya. Tapi mungkin kalau ada info, mungkin kalau kombelnya progresnya, mohon maaf kok kombel PMM progresnya jauh itu dapat reward, yaitu dimaknai sebagai sebuah apresiasi saja. Artinya ya penyemangat. Karena ya meskipun PMM bukan satu-satunya sumber belajar, tapi harapannya ya nggak nol gitu loh. Wah ini kan saya belajar nggak cuma dari sini, tapi ya kalau satu sekolah masih nol itu kan ya gimana gitu. Tapi kalau udah 23 ya luar biasa nih Pak Wahyu. Berarti sertifikatnya udah banyak ini. 24 Pak. Waduh, okay. Ya, 25 kali 25 kan 625. Kalau saya sebetulnya Pak, Pak Rohman, saya justru ketika mempelajari PMM, video hanya sambil lalu. Itu saya merasa belajarnya ketika saya melakukan aksi nyata. Nah, itu ya Pak. Betul. Kan harus mikir. Saya mendapatkan ilmu ketika melakukan aksi nyata. Apa yang dituntut di situ akhirnya saya pelajari, Pak. Oh, ini sintaknya seperti ini. Saya harus memberikan pengantar tentang apa itu perundungan. Saya kan harus belajar. Jadi apa yang disarankan di penjelasan itu saya turuti dan tidak pernah saya sekalipun ditolak, Pak. Artinya apa yang saya usulkan selalu hijau. Karena apa? Saya menuruti penjelasan yang ada di situ, saya buat sistematis dan saya selalu cerita ke teman-teman bahwa aksi nyata itu ya sebetulnya aksi kita di kelas. Di kelas. Jadi seperti saya kemarin cerita ke teman-teman, saya hari Senin praktikum. Padahal praktik saya pun tidak di lab karena sekolah kami sedang renovasi sehingga labnya digunakan buat kelas. Alat dan bahan memungkinkan saya bawa ke kelas, di kelas. Kemudian saya praktek. Besoknya saya keluarkan sebagai hasil nyata. Itu. Jadi apapun yang kita kerjakan di kelas itu bisa menjadi aksi nyata. Sehingga bagi teman-teman sebetulnya tidak perlu mencari-cari apa bahannya. Jadi apa yang kita kerjakan di kelas adalah aksi nyata yang bisa diunggah ke PMM. Saya kira seperti itu. Berarti ini Pak, mungkin bisa berbagi. Nanti bisa tipsnya ini bisa coba dalam bagikan kalau ketemu dengan rekan-rekan fasilitator. Sekolah yang mungkin mengalami kendala progres PMM-nya masih rendah. Sebenarnya nggak perlu repot-repot, ya istilahnya ambil pada saat Bapak Ibu guru mengajar di kelas itu pasti. Betul. Ya, Berarti harus ada dokumentasi, mungkin melalui foto atau apa. Termasuk ketika kami sekolah kan punya program hari Jumat ke berapa nih Pak Saraka? 1 dan 3 kami makan bersama. Itu bisa menjadi materi di kerjasama dengan UNICEF tentang perbaikan gizi. Jadi apapun yang kita kerjakan di sekolah bisa jadi aksi nyata, Pak. Wah, makan bersama ini kalau perbaikan gizi tergantung apa yang dimakan ini Pak. Itu kan fotonya makanan yang kolesterol semua. Bahkan saya justru saja, saya jadi wali kelas, saya bilang
besok makan bersama. Pak Wahyu yang bawa buah, kamu nggak perlu beli. Biar 4 sehat 5 sempurna. Padahal saya juga lagi punya proyek seperti itu. Akhirnya begitu saya unggah ya jadi hijau juga. Jadi banyak trik lah untuk artinya seperti untuk saya sering cerita ke teman-teman, saya hampir pensiun loh. Kalian saya provokasi, saya yang sudah tua saja membuat PMM. Akhirnya teman-teman yang muda kan gerah gitu kan. Akhirnya mereka juga membuat. Kok kalah gitu ya Pak? Oke. Nah ini mudah-mudahan dari SMA 2 nanti kalau ada undangan misalkan untuk berbagi praktik baik, apalagi terkait PMM mudah-mudahan berkenan nanti. Nanti yang disampaikan Pak Wahyu tadi bisa menjadi salah satu praktik baik yang bisa dicoba di sekolah. Karena memang sejak angkatan 2 ketika Bapak Ibu guru ditanya oleh pengawas progres PMM-nya seperti apa, itu masih rendah. Kadang itu sampai membutuhkan ini, ya boleh tapi ini biasanya membutuhkan waktu IHT tersendiri atau semacam SGD untuk khusus memprogres PMM. Karena dengan kesibukan jam-jam yang jam ngajar atau dengan tugas-tugas tambahan yang lain itu kadang tidak cukup waktu yang digunakan untuk memprogres PMM. Nah ternyata contohnya Pak Wahyu saja. Pak Wahyu kalau boleh tahu berapa JP Pak? Saya 30 JP. Nah apalagi 30 JP aja bisa berprogres sampai 20 lebih. Kalau Pak Wahyu saja bisa, kenapa yang lain tidak? Istilahnya seperti itu. Nah mungkin tipsnya nanti bisa dicoba ini. Oke. Baik. Nah, kebanyakan itu Pak, biasanya ketika ditanya JP yang selalu menjadi alasan mengapa progres PMM-nya cukup Dan lambat. satu lagi Pak, mungkin seperti ini, bahwa ketika kita biasa bernarasi, katakanlah menulis sesuatu, maka membuat PMM menjadi jauh lebih mudah. Misalkan kita punya dokumen foto, kan perlu dipengantari, kita perlu menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah kita. Kalau kita terbiasa membuat tulisan, itu menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi memang saya menyadari ketika teman-teman tidak biasa menulis, mungkin mau menuangkan buat satu slide saja setengah mati sulitnya gitu kan. Tapi kalau kita biasa berlatih menulis ya akan menjadi lebih mudah. Oke, matur Pak. Nah ini juga bisa jadi analogi yang pas Pak, kalau mungkin disampaikan ke guru-guru muda yang progresnya masih rendah. Guru-guru muda kan biasanya pasti punya sosmed Nah biasanya kalau mereka posting di Instagram, di TikTok atau di Facebook apapun itu pasti disertai caption lah. Jadi Pak Wahyu menyampaikan bernarasi. Bernarasi itu ya ibarat kita nulis caption penjelas dari gambar yang kita posting itu Mungkin itu bisa jadi poin untuk menyampaikan kepada guru-guru yang mungkin yang muda tapi progres PMM-nya cukup rendah. Jadi memang sebenarnya melihat apakah Bapak Ibu guru belajar tidaknya itu bukan hanya dari PMM, tetapi jika memang PMM progresnya bagus seperti yang dialami oleh Pak Wahyu tadi, pada saat video langsung dicepetke aja nggak apa-apa. Tapi pada saat kita mau ngunggah aksi nyata, kita belajar. Artinya itu ada upaya untuk belajar juga Pak artinya. Dan kalau menurut Pak Wahyu, apa yang dipelajari di PMM itu masuk nggak? Mungkin ya istilahnya apakah ada hal yang baru? Mungkin berdampak pada menurut saya seperti ini Pak. Hal yang kalau tentang keilmuan konten materi yang saya ajarkan, misalkan kimia, mungkin relatif tidak ada. Tetapi strategi pembelajaran, kemudian pendekatan kepada siswa, bagaimana mengelola suatu keberbedaan karakter siswa, itu yang kita dapat banyak manfaat dari PMM, konten PMM. Wah, ini luar biasa. Berarti ada hal baru yang didapat oleh guru, baik itu dari strategi pengelolaan, kemudian mungkin bagaimana mengelola keberagaman di kelas. Betul. Karena memang PMM bukan spesifik pada satu materi mapel tetapi lebih kepada yang pedagogik mungkin pedagogik di guru. Mudah-mudahan sih
makin banyak yang Bapak Ibu guru yang memiliki sudut pandang persepsi seperti Pak Wahyu nggih. Nggih, monggo. Mungkin dari Bapak-bapak yang lain. Ini Guru-guru terkait muda PM. ya, Gimana? guru-guru Monggo, Pak. muda, guru muda itu memandang ya wis sing nom ngalah lah. Kadang-kadang semacam itu. Ngalah kenapa ini, Pak? Sing ngalah maksudnya. Ketika Progres. ketemu Pak Wahyu, nah aku saya yang tua saja bisa begini misalnya begitu. Lalu yang muda kemudian sudahlah, yang muda terima ngalah gitu. Ya guruan sih, semuanya juga guruan. Memang ini persoalan semangat itu tidak terletak pada tua dan muda ya. Betul. Walaupun Betul, Pak. kita tahu yang muda diasumsikan lebih sehat, lebih seger, lebih banyak lebih sedikit masalah gitu. Tapi tidak jarang juga yang muda-muda juga bergulat dengan masalahnya masing-masing, yang ending-endingnya merasa tidak punya waktu untuk menyelesaikan PMM gitu ya, atau tidak punya semangat untuk itu. Oke, terima kasih nih. Tadi saya kira Pak Thorik, Pak Wahyu juga sudah melengkapi nih. Memang tadi yang disampaikan tentang PMM, juga tentang P5 gitu. Ini sesuatu yang menarik. Diskusi-diskusi kami, obrolan-obrolan kami ya memang sudah banyak yang berkutat tentang itu. Tapi ini memang yang kami geret gitu ya, kami tarik dari pembicaraan terutama di tataran Kombel adalah bagaimana teman-teman betul-betul berkonsentrasi di masalah pembelajaran berdiferensiasi. Karena ini memang ya kan, kemudian juga merasa khawatir salah dan lain-lain. Kemudian tadi di P5 memang sempat disinggung ya bahwa kami begitu menggunakan sistem blok, terus ketemunya di kelas 11 itu P5-nya jatah P5-nya itu hanya ada pada mapel umum, sedangkan mapel pilihan tidak berkontribusi dalam P5, maka kebijakan yang kami ambil pada pembelajaran di kelas 11 pada saat P5 sedang kami blok ya, kami lakukan, maka mata pelajaran pilihan tetap diajarkan. Jadi ada semi kayak seperti bukan blok ya, karena di situ ada P5 dan pada jam tertentu ada mapel katakan fisika atau mapel ekonomi atau mapel bahasa Inggris lanjutan dan sebagainya. Ini yang kami tempuh semacam itu. Tapi kemudian kami sudah mulai menemukan pola ini dalam pelaksanaan P5. Jadi P5 dari 7 tema yang ada itu, kami bagi kelas 10 itu 3 tema, kelas 11 3 tema. Rencana juga ya, karena kelas 11 ini baru jalan yang 1 tema ya. Tapi rencananya 1 tema. Rencananya itu yang akan kami lakukan. Nah, kami nanti berharap ketika nanti sudah berjalan 3 angkatan, maka 1 tema yang diambil itu berlaku antara kelas 10, 11 maupun 12. Sekarang pun ketika baru berjalan di kelas 10 dan 11, tema yang ada di kelas 10 sama dengan tema yang di kelas 11. Tentu saja ini menjadikan siswa kelas 10 yang sekarang ini mengikuti tema yang berbeda dibandingkan siswa kelas 10 yang lalu. Karena siswa kelas 10 yang lalu tema-temanya kan sudah dirasakan oleh siswa yang kelas 11. Sehingga hanya kami putar. Tapi nanti kalau sudah berjalan semuanya, kami yakin bisa dari awal mulai tema yang sama di semua jenjang. Ini yang kemudian kami coba mulai petakan mengenai bagaimana proses P5 kami ke depan nanti akan dilangsungkan. Kemudian juga kami menemukan waktu. Jadi waktu penyelenggaraan P5 ini jadi kami mix ya, kami buat penempatannya yang kira-kira tidak
terlalu mengurangi waktu intrakurikuler. Jadi yang juga kami rasakan, mungkin juga banyak sekolah-sekolah penggerak lain merasakan, dengan adanya pola intra dan kokurikuler seperti sekarang, kadang-kadang kami rasakan jumlah pertemuan pada intrakurikuler itu sangat terbatas. Oleh karena itu kami ingin pastikan, kami hitung, kami analisis bahwa jumlah minggu dalam 1 tahun, kami breakdown jumlah minggu dalam 1 semester, kemudian kami hitung lagi, kami kurangi, di semester pertama itu ada 6 minggu ya, 3 minggu di P5, maka sisa KPM-nya ada berapa minggu, maka analisis kami jatuhnya proyek P5 yang pertama itu jatuh di pusaran bulan September ya Pak ya, September awal. Sedangkan P5 yang kedua kami tetapkan waktunya di November akhir ya Pak ya, di November akhir. Ini ada hubungannya dengan kebiasaan di kurikulum yang lalu, ketika bulan September juga kisaran tengah semester ya, tengah semester, kegiatan jeda tengah semester. Kemudian kisaran akhir November, ini adalah kegiatan yang hubungannya dengan pengolahan nilai rapot ya, pengelolaan nilai rapot. Sehingga dengan begitu betul tetap terpakai 3 minggu dalam semester pertama, kemudian 3 minggu keseluruhan, tidak mengurangi terlalu banyak waktu efektif belajar di intra. Kemudian jatuhnya lagi di semester 2, kami tentukan di kisaran minggu pertama bulan Maret ya Pak ya. Ya tentu 3 minggu, artinya 3 minggu di awal Maret itu, akhir Februari sampai awal-awal Maret, ini ada hubungannya dengan agenda besar ulang tahun sekolah. Sekolah. Nah, Oke. iya. Kemudian pelaksanaan P5 yang semacam ini yang menurut kami ini merupakan hasil pembelajaran yang lama ya, karena banyak keluhan-keluhan yang hubungannya dengan berkurangnya ya rasa kurang lah gitu dari guru tentang pembelajaran di intra. Tapi ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh kondisi guru-guru yang belum melaksanakan kurikulum merdeka sebagaimana yang diamanatkan ya, misalnya adanya pemilihan materi materi esensial, kemudian juga target-target yang berbeda pada peserta didik yang berbeda, artinya kita menerapkan misalnya pada diferensiasi konten misalnya, sehingga guru itu masih merasa sebagaimana yang dulu kan ketika ngajar. Kami punya keyakinan kalau kemudian proses diferensiasi ini sudah berlangsung, kemudian pemahaman terhadap CP yang memuat materi-materi esensialnya ini tentu tidak harus guru mengembangkan materi demikian rupa. Kemudian satu hal ini ingin kami sampaikan di sini Pak Rohman. Jadi dengan terbitnya Merdeka Belajar episode 26 waktu itu ya, mengiringi terbitnya Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah itu. Ini kan kemudian beritanya jadi rame tentang tentang perundungan, terutama ya perundungan, kekerasan terutama. Nah, waktu kita ketemu di Cilacap, kami sampaikan bahwa basis kelas kami itu sudah dikelompokkan menjadi duta kelas, gitu yang ada 8 duta, kemudian juga pengurus kelas juga dikelompokkan lagi menjadi beberapa urusan ya, ada urusan akademis, urusan seni, urusan religi, urusan olahraga dan lain-lain itu. Nah ternyata ini mendapat suntikan nih. Suntikannya di hebohnya Permendikbud 46 2023 ini. Karena di sini begitu heboh ini hari ini, kami juga mendapatkan Permendikbud 26 nih, baru Pak. Ya, Kapolres, dari Dandim, dari PJ Bupati juga ya. Materi-materi hubungannya
bagaimana agar bisa dicegah kekerasan terjadi di sekolah. Nah, suntikannya ini karena kebetulan salah satu duta yang ada di kelas kami itu memang duta anti kekerasan dan perundungan ini. Jadi duta anti perundungan ini jadi kayak dapat angin ini ya akhir-akhir ini ya, karena punya kesempatan untuk lebih berkembang karena banyaknya materi yang disediakan dan juga aneka aktivitas yang memang diminta untuk mereka lakukan. Tapi keberadaan masalah kekerasan itu saya kira tidak boleh melenakan kita semua, kondisi real di sekolah, bahwa di sekolah itu juga pastinya tetap ada masalah-masalah yang lama, misalnya ancaman terhadap adanya rokok narkoba gitu ya, kemudian juga adanya kekerasan seksual yang ini sementara ini kan seperti menurun ya, padahal saya kira beritanya yang sesungguhnya kan sama hanya aja, berita semuanya saja Pak. kalah oleh itu. Hanya berita Demikian saja yang kalah booming. betul, hanya kalah di berita. Demikian juga masalah radikalisme, intoleransi ini kan beberapa waktu yang lalu juga ramai. Makanya tetap kami yang lainnya tentu kita juga ingin menggarap salah satu duta kita yaitu duta literasi. Karena literasi ini sebenarnya pegawaian besar sekolah ya. Maka duta literasi juga tetap tidak kami lupakan untuk digerakkan. Gitu. Ini saya kira tambahannya, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Saraka atas penyampaian progresnya. Oke. Setuju sekali Pak, terutama sebenarnya masalah-masalah yang lain itu bukannya kadang hilang ya, hanya saja memang kalah viral pemberitaannya, tapi tetap menjadi sebuah concern perhatian kita. Kalau misalkan kayak masalah kenakalan remaja, ada gangster, ada narkoba, ada pelecehan seksual, itu juga perlu kita tetap menjadi fokus, entah dalam bentuk proyek maupun dalam bentuk program-program sekolah yang membentuk duta itu sebagai salah satu bentuk bahwa sekolah memiliki tanggung jawab ataupun perhatian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan remaja. Kalau boleh nanti saya geser Pak, yang tadi terkait dengan Permendikbud yang terbaru, saya belum sempat dapat dan belum sempat nyari. Kalau berkenan nanti saya geser mungkin Pak Saraka ataupun bapak-bapak yang lain. Oke, segera kami. Saya juga kebetulan nge-share Pak Roman di grup kita ya, tentang yang kami peroleh dari berbagi praktek baik itu. Ini saya jadi ingat bahwa beliau yang itu menyampaikan ya, yang dari Cikalong. Beliau sendiri tidak menyampaikan secara khusus bahwa yang beliau kemas itu project based learning atau problem based learning ya, tapi beliau namakan tematik integratif kolaboratif. Tematik integratif kolaboratif. Jadi kan sintaknya PJBL maupun PPL. Sintak tidak menggunakan sintak itu, ini menggunakan intuitif lah ya, sendiri ya mereka melakukannya, dan beliau sebut tematik integratif. Tentu ini menginspirasi, ini ada digabungkan Pak, ada STEM juga digabungkan, ada berbagai digabungkan gitu. Saya kira menarik untuk kami juga baru mendapatkan materinya, ini kami baru share di sana, teman-teman juga baru bisa melihat uraian apa yang tadi sempat inspirasi seperti apa, mungkin juga bisa menambah pengetahuan kita tentang Cikalong itu nih Pak. Baik Pak. Jadi memang kalau bicara tematik itu kan biasanya dipakainya di sekolah dasar gitu. Jadi kalau di kurikulum 13 itu mapelnya itu dibuat tergabung gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu memiliki putra atau putri di SD yang pakai kurikulum 13 itu masih tematik, biasanya kayak IPA digabung dengan penjas atau bahasa Indonesia itu. Kemudian dengan adanya kurikulum baru, tematik ini yang kemudian diganti kembali dengan mapel, misalkan kalau IPA dan IPS jadi IPAS kalau nggak salah itu. Kemudian juga kalau di SMA, tapi tambahnya meskipun dulu K13 itu ya
tematik itu tidak masuk nih konsep ke pelajaran kan harus karena sudah pada ranah yang lebih spesifik. Jadi kalau di sudut pandang K13 maupun yang sekarang mapel-mapel itu malah tidak ditematikan gitu. Tapi kalau ada ide untuk mentematikan saya rasa juga bagus ide besarnya gitu. Istilahnya tematik tapi nanti untuk di rapornya tetap sesuai dengan pedoman itu gitu Pak artinya. Berarti kan perlu ada kolaborasi gitu, antara guru antar mapel tersebut supaya pembelajaran yang didesain bisa apa ya kalau tematik itu istilahnya kontekstual dan apa ya sesuai dengan apa yang anak-anak pelajari ya jumpai. Iya. Jadi berangkat dari masalah lah kampanye karena Berangkat dari masalah. ya berangkat dari masalah. Jadi belajar itu jelas kita menghadapi sesuatu maka kita coba masalahnya kan gitu sehingga ada semangat. Itu Nah, ada kendala Pak? praktisnya kurang lebih begitu Pak di Ada kendala kah mungkin dalam rencananya nanti apa namanya menyusun pembelajaran intrakurikuler yang apa ya nyebutnya tematik kah? Oke, tematik gitu. Oke. Iya. Jelas Pak. Ada kendala. Bahkan ya jelaskan jelas. Kemarin beliau pun sampaikan bukan tanpa tantangan ya. Okay. Ya katakan tematik di SD saja yang sudah dibentuk kurikulum tematiknya dari negara katakan ya, sudah dibuatkan lah boleh dikatakan. Dalam pelaksanaannya ternyata di tingkat SD sekarang juga ada yang memilih kembali ke mata pelajaran di tingkat SD. Padahal itu sudah dibuatkan tentu oleh para ahli. Apa kok cari masalah, kenapa kok cari susah gitu. Betul suaranya Oke, sudah kembali Pak. Oke. Kalau di SMA 2 iya. Sudah tematik otomatis jadi yang mau tidak mau berada yang lain. Oke. Kalau dari guru ya berarti, kalau dari siswa kayaknya nggak ada masalah ya mudah-mudahan nanti. Kalau dari gambaran kan ini masih siswa, rencana kan, jadi siswa mereka mungkin menyambut baik saja kayaknya. Saya kira menyambut baik. Oke. Anak-anak buktinya ketika mengikuti P5 mereka sangat antusias. Okay. Saya merasakan antusiasnya karena di P5 kan sudah jelas nih, ya kan dari mulai tema apa kan gitu ya, lalu kemudian juga mereka di ya sama kita nih dimensinya ini, lalu unsur atau elemen dan sub elemennya juga kita terangkan sehingga mereka akan dinilai tentang ini ya. Lalu kita ambil katakan topik tertentu, mereka kemudian karena jelas yang akan mereka garap apalah. Kelemahan pembelajaran yang konvensional katakan yang selama ini secara spirited ya masing-masing ada itu kadang-kadang judulnya yang panjang gitu ya, kemudian judul bab katakan ya anak sementara kan pahamnya itu panjang, lalu pilihan kata atau diksi yang diambil juga apa kurang konkret gitu. Bagi anak akhirnya menjadikan mereka tidak tahu ini mau belajar apa. Kayak dari awal anak jelas mau belajar apa atau menyelesaikan apa ya. Belajar itu sebenarnya miliknya anak ya. Yang harus belajar itu anak bukan gurunya. Maka makin nyata anak melihat masalah yang dihadapi atau apa yang akan belajar itu akan menjadi daya tarik yang besar dalam belajar selanjutnya. Oke, baik.
Baik Pak Baraka, berarti mudah-mudahan nanti terkait dengan permasalahan rencananya ini nanti untuk mencoba membuat desain yang tematik di tingkat SMA ini saya juga baru dengar dan menarik sekali ini. Nanti seperti apa nanti progres implementasinya nanti mudah-mudahan sakit disampaikan entah pada saat proses kita PMO maupun pada saat kita lokakarya nggih. Baik Bapak Ibu, sebenarnya nanti terkait dengan durasi ini sudah tercukupi, tetapi jika mungkin ada hal-hal yang dirasa perlu disampaikan pada saat PMO Oktober ini, monggo. Insya Allah nanti yang tadi disampaikan Bapak Ibu sudah dalam catat dan nanti akan disampaikan melalui SIM PKB dan juga nanti malam. Nah kebetulan nanti malam ini pas ada kami ketemu secara daring dengan Bu Manikowati dan fasilitator sekolah bergerak yang lain yang mungkin Bapak Ibu belum pernah ketemu ketika di Cilacap karena memang fasilitator yang dikoordinasi dengan Bu Manikowati ini gabungan, ada yang tugas di Tegal, ada yang di Semarang gitu. Nah nanti hal-hal yang disampaikan nanti akan saya juga coba sampaikan. Mudah-mudahan nanti siapa tahu ya tadi rencananya yang digunakan tematik itu ada masukan dari meskipun itu dari SD karena ada fasilitator yang dekat SD dengan pengalaman tematiknya nanti pas kita ketemu nanti coba saya sharingkan kalau misalkan ada tanggapan yang arahnya mungkin berkaitan dengan SMA 2 Purwokerto. Bu Manikowati mungkin ada adakah Baik, terima kasih Pak Rohman, Pak Caraka, dan tim dari SMA Negeri 2 Purwakarta ini. Wah, diskusi yang luar biasa ini ya. Dari diskusi saya menangkap ada mungkin tiga pokok permasalahan atau 3 pokok diskusi yang sudah Bapak Ibu atau yang sudah kita bicarakan gitu ya pada siang hari ini. Yang pertama itu mengenai implementasi pembelajaran diferensiasi, kemudian ada implementasi dari P5, dan satunya adalah mengenai pemanfaatan PMM. Betul ya? Betul? Ya. Kombel ya, pemberdayaan kombel ya. Sudah optimal kalau menurut saya sih. Tapi monggo mungkin kalau dari Bu Manikowati bagaimana ada masukan untuk kombel di SMA 2? Iya. Sudah setiap 1 minggu sekali Bu, tiap hari Jumat dan sampai dibagi ke dalam 5 kelompok itu kan sudah luar biasa. Artinya juga disampaikan mengalir bahkan kadang waktunya yang biasanya itu seharusnya sampai jam 3, 1 sampai jam 3 itu kadang terasa tidak cukup, kadang kurang ngalir gitu. Mungkin ada masukan dari Bu Manikowati terkait kombel. Iya, makasih Pak Roman. Ini apresiasi sekali nih untuk SMA Negeri 2 Purwokerto ya. Artinya sudah settle, sudah menyediakan waktu ibaratnya ya per minggunya untuk melakukan pertemuan dengan komunitas belajarnya. Oke, membahas apapun gitu ya yang untuk progres progres dari ini ya pelaksanaan sekolah penggerak ya, apapun ya konten itu, baik entah tadi saya dengar ada pembelajaran diferensiasi, terus pemanfaatan PMM dan sebagainya. Itu sungguh-sungguh luar biasa dan saya berharap hal yang bagus ini mohon untuk dipertahankan dan terus untuk ditingkatkan bahkan ya, mungkin barangkali karena tadi saya dengar masih ada yang waktu saat pemanfaatan PMM gitu ya, masih ada teman-teman lain ya selain Pak Wahyu nih, yang luar biasa sudah sampai 35 Pak, 35 apa 34 tadi ya? 23 tadi, 23 ya? Oh 23 ya, besok jadi 35 ya Pak. Ya, ini memberikan motivasi tersendiri kepada komunitas belajarnya, harapannya begitu. Jadi monggo nanti
tularkan ya, bagaimana sih tipsnya supaya teman-teman juga mungkin bisa naik motivasinya ketika sudah goal gitu ya, dapat sertifikatnya. Cuman ada satu hal, ini suara, iya, mohon iya, oke, oke. Ada satu hal yang ini Bapak, yang ingin saya ini ya tekankan. Jadi PMM itu memang didesain ya untuk sebenarnya tidak merujuk pada salah satu atau pada apa namanya pelajaran yang Bapak ampu gitu ya. Tapi PMM itu untuk yang pelatihan mandiri adalah untuk menguatkan kompetensi para guru gitu ya, penguatan GTK supaya memang meningkatkan atau menguatkan dalam pelaksanaan pembelajaran ya, pada pelaksanaan pembelajaran atau apapun yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, harapan saya ya, dan mungkin ini harapan yang mendesain juga, bahwasanya tidak hanya sekedar start kemudian finish selesai gitu ya. Oke, itu ada sebuah gitu ya, sebuah trik untuk mensiasati efisiensi waktu. Tapi ada nilai yang akhirnya hilang ketika kita belajarnya seperti itu. Nah, ini mohon nanti tetaplah meskipun saat itu langsung selesai gitu ya. Coba diulang, dan sebaiknya di komunitas belajar itu juga disampaikan bagaimana tentang topik ini, misalkan barangkali karena gaya belajar kita pun kan beda-beda ya. Ada yang lebih senang itu mendengarkan gitu ya, daripada dia harus baca di PMM. Nah, melalui cara demikian pemberdayaan kumbel diharapkan nanti penguatan atau peningkatan kompetensi guru pun ini akan seimbang gitu. Oke. Itu Bapak Ibu tadi ada benchmarking, monggo mau kunjungan ke Cikalong. Mas Saya satu ikut. kalau Saya Ibu ikut. Maniko, aku mau ikut monggo. Enggak, Guyan ya. Oke, ya Sudah. silahkan, ya silahkan, nggih Bapak. Itu bagus juga, nggih, karena apa namanya PJBL, PBL, memang ini kan dua model pembelajaran yang ya saat ini sepertinya ditekankan gitu ya. Terus tadi ada kreativitas di Halo, sana, Bapak Ibu. ada integrated Bapak gitu Ibu. ya, integrated learning. Ini juga sesuatu sekali karena memang kadang-kadang antara topik satu dengan topik yang lainnya pada mapel satu dan mapel yang lainnya itu saling terintegrasi. Nah, bagaimana mendesain gitu ya, mendesain konten di beberapa topik bahkan di beberapa mapel ini menjadi sesuatu tema yang lebih besar. Nah, ini monggo nanti kalau belajar ke sana nanti bisa di-sharing-sharing ke kawan-kawan gitu ya. Jadi bisa berbagi juga nanti bagaimana diimplementasikan di sekolah ini. Mungkin itu Pak Rohman, Pak Caraka, dan bapak-bapak hebat di SMA 2 Purwokerto. Oke, dari saya semangat. Terima kasih sekali atas semangatnya dan teruslah bergerak dan menggerakkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, terima kasih Bu Manikowati atas apa istilahnya ya, pesan-pesan dan masukan untuk ya kemajuan dari implementasi sekolah penggerak di SMA N 2 Purwokerto. Mungkin dari bapak-bapak adakah yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu, monggo Pak Caraka. Saya kira cukup Pak. Sudah cukup banyak ini yang kami juga dapat. Terima kasih sekali Bu Manekowati maupun
Rohman ya sudah menguatkan apa-apa yang coba kami sampaikan. Mas, sebenarnya awalnya masih ya, alhamdulillah juga sudah dikuatkan. Tentu ikhtiar yang kami lakukan ini ya belum jadi ya barang yang sedang kami gagas. Kemudian tadi terima kasih betul sekali bahwa semangat yang ada pada komunitas belajar ya Bu Manekowati itu memang harus tetap dijaga. Kami intinya pakai kacamata kuda, sementara itu ya sudah pokoknya antara jam sekian sampai jam sekian tidak ada aktivitas lain. Bapak Ibu guru kami ikat di sekolah. Awalnya diikat sampai jam 2 ya, jam 1 sampai jam 2. Ini alhamdulillah awal Oktober gitu kita coba, yuk kita ikat lebih panjang. Jadi dari jam 1 sampai jam 3. Karena memang melihat pada keterbatasan waktu yang dirasakan dengan pola yang pertama. Mudah-mudahan ini semangat ini masih tetap bisa terjaga ya. Kalau ini tidak dipertahankan juga lama-lama bisa lemah gitu. Saya kira itu Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Caraka ya. Mengutip mungkin dulu pesan dari Kepala BPJB. Tapi waktu itu saya masih bertugas di Angkatan 2 di Lorin kalau nggak salah. Waktu itu memang terkait Kombel ya. Kalau di luar negeri kan sudah berjalan sejak puluhan tahun, namanya PLC, Program Learning Community. Nah, itu sebenarnya memang menjadi salah satu forum yang digunakan untuk saling sharing, meningkatkan proses pembelajaran utamanya. Jadi entah nanti dalam payungnya kurikulum merdeka dengan sekolah penggerak ataupun tidak, harapannya itu sudah membudaya. Kalau sudah jadi membudaya itu budaya untuk saling sharing, berbagi dalam forum yang resmi, itu akan menjadi suatu hal yang yang ya sudah menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya rasan-rasan pembelajaran itu di warung kopi itu di mana, kan harapannya kalau dulu kan gitu. Misalkan kalau nggak ada forum semacam ini, kalau ada hal-hal yang sifatnya itu ke pembelajaran, kalau nggak dipikir sendiri ya kadang rasan-rasanya di forum-forum di tempat warung kopi atau di lain. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah disempatkan pada siang hari ini. Intinya Bapak Ibu menjadi salah satu garda terdepannya di SMA N2 Purwokerto, dan saya sendiri merekomendasikan, mungkin kalau ditanya siapa yang rekomendasi untuk di dampingan saya yang berbagi praktik baik progres PMM, ya mungkin SMA 2. Karena tadi diceritakan, nah ternyata progresnya seperti itu, tapi dengan sudut pandangnya tidak sebagai beban, tetapi sebagai ini rutinitas dari belajar kita. Kalau kita pakai pendekatan itu ya bisa berprogres seperti itu. Terima kasih. Kita insya Allah nanti berjumpa kembali di sesi refleksi lokakarya. Waktu dan tempatnya, waktunya kita sepakati bersama antara 3 sekolahan. Tempatnya daring 4CP, jadi 3 jam Bapak Ibu. Kemudian mudah-mudahan nanti lokakarya, lokakarya, kunjungan lapangan juga nanti bisa dilaksanakan di bulan Oktober. Mungkin saya coba cari waktu di minggu depan, kalau nggak di minggu depannya lagi, nanti dalam akan tetap komunikasi dengan Bapak Ibu di SMA N2. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita insya Allah berjumpa kembali untuk PMO di bulan Desember. Kita membahas progres juga, mudah-mudahan nanti ada perkembangan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Sami-sami. Ya, izin Pak. Sehat selalu. Bu Manekowati, sampai berjumpa nanti malam.